Film dibuka di kantor pusat perusahaan pelayaran KMG di Bangkok, Thailand, di mana kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Cole Reed yang terlihat sedang mengawal Thibaut Kempalo, pemilik KMG yang sedang bertemu dengan seorang pengusaha yang berniat membeli perusahaan kapal miliknya. Setelah pertemuan itu selesai, mereka pun kembali ke rumah yang begitu sangat megah. Di malam harinya, Thibaut terlihat sedang bermain catur bersama Cole di kediamannya. Hubungan keduanya ternyata bukan sekedar antara bos dan bawahannya, karena Thibaut sudah menganggap Cole seperti keluarganya sendiri. Cole mengaku terkadang masih merindukan kehidupan lamanya sebagai polisi yang penuh aksi, tetapi ia sama sekali tidak merindukan permainan politik yang ada di dalam kepolisian. Thibaut kemudian mengingatkan bahwa hari ini seharusnya menjadi hari ulang tahun ayah Cole yang sudah meninggal. Perkataan itu pun membuat Cole sedikit merenung. You okay? You can play. Check. Setelah Cole sendirian, ia pun mengenang mendiang ayahnya dan mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Happy birthday, Dad. Di malam berikutnya, KMG mengadakan sebuah pesta untuk merayakan penjualan perusahaan. Di hadapan para tamu, Thibaut memberikan pidato dan menegaskan bahwa selama memimpin KMG, ia selalu mengutamakan etika dibandingkan keuntungan. Ia bahkan membanggakan KMG sebagai perusahaan dengan salah satu catatan pelayaran terbersih di Asia. Sementara itu, di tengah pesta, perhatian Cole mulai tertuju kepada seorang pria asing bernama Danielis yang terlihat mengawasi mereka dari kerumunan. Thibaut kemudian memuji putranya yaitu Cameron yang telah membantu mewujudkan penjualan KMG. Cole, where are you? Join the family. Thibaut juga memanggil Cole dan memberikan sebuah jam tangan Rolex emas kepadanya, di mana pada bagian belakang jam tersebut terukir sebuah tanggal yang sangat berarti bagi mereka. Tanggal itu merupakan hari ketika Cole menyelamatkan nyawa Thibaut 5 tahun sebelumnya. Sementara pesta masih berlangsung, Danielis diam-diam pergi menjauh dari kerumunan dan menghubungi seseorang. Ia mengatakan bahwa penjualan KMG harus gagal malam ini juga. Setelah pesta selesai, Cole mengantar Thibaut pulang menggunakan mobilnya. Dalam perjalanan, Thibaut mengaku bahwa sebenarnya ia tidak pernah ingin menjual KMG. Perusahaan tersebut merupakan impian yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Namun ia rela menjualnya demi Cameron, di mana ternyata Cameron ini memaksa ayahnya untuk menjualnya dengan alasan ingin berganti bisnis yang lainnya. Di tengah percakapan mereka, Cole tiba-tiba melihat penghalang jalan di depan. Instingnya pun langsung mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, dari belakang muncullah mobil yang ditumpangi oleh banyak pria. Tambah pikir panjang, Cole pun segera minta Thibaut untuk menunduk, sedang para pria bersenjata mulai menembaki mereka. Untungnya, Cole yang juga merupakan mantan pasukan khusus mampu melawan dan berhasil membunuh semua pria bersenjata itu. Tetapi sayangnya, dalam serangan itu, Thibaut terkena tembakan yang cukup parah. Sebelum meninggal, Thibaut minta Cole untuk menjaga Cameron. Stay with me, Thibaut. Setelah Thibaut mati, Cole segera menghubungi anak buahnya di kediaman Thibaut untuk memberitahukan bahwa Thibaut telah dibunuh. Ia juga memperingatkan mereka agar tidak mempercayai polisi karena Cole menduga aparat ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Dari salah satu penyerang yang berhasil Cole bunuh, Cole menemukan sebuah paspor Amerika atas nama Jonathan Roger. Dan setelah identitasnya diperiksa, diketahui kalau Roger ternyata merupakan mantan anggota marinir yang sekarang bekerja sebagai awak kapal KMG. Dan yang lebih mencurigakan lagi, Roger seharusnya berangkat menggunakan sebuah kapal bernama Artemis dalam waktu 2 jam lagi. Dari situlah Cole memutuskan untuk pergi menuju ke pelabuhan untuk mencari tahu hubungan kapal tersebut dengan pembunuhan Thibaut. 3247. Find out who did this. Di tempat lain, Danielis menerima kabar bahwa Thibaut Kempalo telah berhasil dibunuh. Namun ada satu masalah besar, yaitu pengawalnya yaitu Cole Reed berhasil selamat. Mengetahui hal itu, Danielis pun langsung memintakan polisi untuk memburu Cole dan menembaknya di tempat. Di tempat lain, seorang janda berambut pirang bernama Angie Ellis melihat berita tentang Cole di televisi.
di mana di berita itu Cole justru dijadikan sebagai pelaku pembunuhan Thibault. Hal itu karena Danny Lis memiliki pengaruh besar terhadap kepolisian. Di saat itu juga, Angie menerima sebuah telepon dari KMG, di mana si penelepon mengingatkan bahwa status pekerjaannya masih dalam masa percobaan sebagai mualim 3 atau anggota keselamatan kapal. Ia pun diperintahkan bekerja lagi untuk mendampingi perjalanan kapal Artemis yang akan berangkat 1 jam lagi. Sementara itu, Cole mulai menyiapkan penyamarannya untuk menyusup ke kapal Artemis. Ia lalu membuka paspor milik Jonathan Roger dan mengenakan topi untuk menyembunyikan wajahnya dari kamera pengawas. Di saat yang sama, Cameron yang masih terpukul atas kematian ayahnya didatangi seorang detektif kepolisian. Setelah menyampaikan belasungkawa, detektif itu mulai mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kematian Thibault. Di saat itulah, ponsel Cameron tiba-tiba berdering. Ternyata orang yang menghubunginya adalah Cole. Cole meminta maaf dan mengatakan bahwa ia sudah berusaha menyelamatkan Thibault. Cole juga memperingatkan Cameron bahwa orang-orang yang membunuh ayahnya kemungkinan besar akan mengincar Cameron. Karena itulah Cole minta Cameron untuk tetap berada di tempat yang aman dan tidak mempercayai siapapun. Setelah telepon ditutup, Cole akhirnya tiba di pelabuhan dan mencoba melewati pos pemeriksaan menggunakan identitas Jonathan Roger. Beruntung setelah identitasnya diperiksa melalui sistem, muncul tanda bahwa semuanya sesuai sehingga petugas mengizinkan Cole untuk masuk. Hal itu karena wajah Cole memang agak mirip dengan Roger. Cole lalu menggunakan kartu identitas milik Roger lagi untuk naik ke kapal. Dan setelah lolos, ia pun mulai naik ke atas kapal. Di ruang kemudi Artemis, Kapten Marco Madson terlihat sedang menyaksikan berita mengenai kematian Thibault. Tak lama kemudian, Angie tiba di ruang kemudi dan menemui Kapten Marco. Namun Marco mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan seorang mualim ketiga. Angie pun menjelaskan bahwa pihak perusahaannya lah yang mengirimnya untuk menggantikan salah satu awak yang sedang sakit. Karena tidak ingin memperpanjang masalah dengan perusahaan, Marco pun akhirnya mengizinkan Angie untuk tetap bekerja di kapal tersebut. Thank you. Keep an eye on her. Tak lama kemudian, Artemis pun meninggalkan pelabuhan dan mulai bergerak menuju laut lepas. Bagi Angie, pekerjaan ini sangatlah penting. Ia bahkan sudah kehilangan kesempatan menghabiskan akhir pekan bersama putrinya bernama Violet karena harus menerima tugas mendadak tersebut. Captain has us on night shift. Sementara itu, jauh di bagian bawah kapal, Cole mulai melakukan penyelidikan. Begitu pula dengan Angie yang mulai berkeliling kapal untuk berjaga. Di dalam ruang kargo yang gelap, Cole menemukan sebuah kontainer mencurigakan dan memaksa membuka pintunya. Dan betapa terkejutnya Cole ketika melihat isi di dalamnya. Bukan barang yang ia temukan, melainkan sejumlah warga migran Thailand yang terlihat ketakutan. Cole pun mengatakan kepada mereka bahwa dirinya bukanlah ancaman. Di saat itu juga Cole mendengar suara Angie. Ia pun bergegas untuk bersembunyi. Sedangkan Angie akhirnya menemukan kontainer tersebut yang di dalamnya terdapat banyak orang. Dari situlah ia sadar bahwa ada oknum di kapal ini yang diam-diam melakukan perdagangan manusia. Angie lalu minta orang-orang itu untuk keluar satu persatu. Namun sayangnya tindakan Angie ini diketahui oleh beberapa awak kapal. Angie yang belum curiga pun menitipkan para korban ke awak kapal tersebut, sedangkan dirinya akan pergi memberitahu kapten. Tapi begitu menemui si kapten dan menceritakan tentang jual beli menungsa, si kapten malah bersikap santai bahkan meyakinkan Angie kalau kita tidak perlu minta bantuan. Merasa ada yang tidak beres, Angie pun langsung pergi ke ruang kemudi untuk mengirim sinyal darurat. Tetapi begitu sampai, anak buah kapten bernama Komar lebih dulu menghentikannya. Angie pun melawan dan berhasil melumpuhkannya. Setelah itu, ia pun mengirim sinyal darurat ke kapal militer terdekat. Sementara itu, di bagian bawah kapal, awak kapal bersenjata malah menyudutkan para korban dan meminta untuk masuk ke dalam kontainer lagi. Melihat mereka dalam bahaya, Cole pun terpaksa muncul dan pertarungan epik pun terjadi. Setelah pertarungan sengit, Cole akhirnya berhasil menghabisi beberapa awak. Setelah itu, ia pun menuntun para korban pergi ke kapsul penyelamat. Di sisi lain, Angie dikejar oleh kapten dan terkena tembakan di bagian bahunya.
Mendengar Anggi dalam bahaya, Cole pun minta salah satu korban berjenis pria untuk melindungi kelompoknya, sedangkan dirinya akan pergi mencari si Anggi. Sementara itu, kapal penghancur milik AS yang sedang berpatroli tak sengaja mendapatkan sinyal darurat dari KMG Artemis. Komandan kapal bernama Spencer kemudian menghubungi KMG Artemis yang kemudian diterima oleh Kapten Marco. Si Marco pun berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia mengatakan kepada pihak angkatan laut bahwa anak buahnya yang sedang sakit asam lambung tak sengaja menekan sinyal darurat. Mendengar penjelasan dari Marco, Spencer pun agak bingung dan mulai curiga dengan Marco. As you were. Yes, sir. Sementara itu, Cole akhirnya menemukan Anggi dan membawanya ke ruang yang lebih aman. Anggi pun langsung menuntut penjelasan mengenai siapa sebenarnya Cole dan apa yang sedang ia lakukan di kapal ini. Cole pun mengatakan bahwa dirinya sedang mencari pembunuh tuanya. Tetapi untuk saat ini yang terpenting mereka harus menyelamatkan orang-orang yang disekap di ruang kargo. Sementara itu, pria Thailand yang sedang menjaga kelompoknya tiba-tiba ditembak oleh Komar. Sedangkan para awak yang ada di bawah menemukan kalau dua rekannya telah tewas di tangan Cole. Komar kemudian melapor kepada Marco bahwa dua anak buahnya telah ditemukan tewas, yang artinya orang yang telah menyusup ke kapal ini bukanlah orang biasa. Mendengar hal itu, Marco pun memerintahkan seluruh awak bersenjatanya untuk menemukan siapapun yang bersembunyi di dalamnya. Setelah sendirian di ruangannya, Marco pun mengambil ponsel dan menghubungi seorang pembeli untuk segera datang ke kapal Artemis. Sementara itu di ruang mesin, Cole mulai mengobati luka tembak Anggi. Setelah selesai mengambil peluru di bahu Anggi, keduanya pun mulai beraksi untuk menyelamatkan para korban. Di sisi lain, kecurigaan Komandan Spencer terhadap Artemis semakin besar. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari semua informasi mengenai Kapten Marco Madsen. Sementara itu, Anggi menjelaskan kepada Cole bahwa dirinya sudah mengaktifkan sinyal darurat, tetapi ia tidak yakin apakah pesan tersebut berhasil diterima. Dan satu-satunya cara lain untuk meminta bantuan adalah menggunakan telepon satelit yang berada di ruang kemudi. Tetapi masalahnya tempat itu dijaga ketat oleh Kapten Marco. Dari situlah Cole pun mendapatkan sebuah ide. Mereka lalu pergi ke kontainer merah yang mudah terbakar dan mulai membakarnya untuk mengalihkan perhatian para awak. Dan benar saja, para anak buah Marco pun langsung berdatangan menuju lokasi kebakaran. Marco yang juga mendapat laporan kebakaran pun kemudian keluar dari kemudi untuk melihat seberapa parah kerusakannya. Dan begitu Marco sudah jauh dari ruang kemudi, Cole dan Anggi langsung pergi ke ruang kemudi dan berhasil menjatuhkan salah satu seorang penjaga. Setelah itu, Anggi pun mengambil radio komunikasi untuk mengirim panggilan darurat, yaitu Harimai atau Mayday. Sementara itu, Marco yang masih berada di dek akhirnya mengetahui keberadaan Cole di ruang kemudi. Ia pun segera mengirim salah satu anak buahnya untuk menangkap Cole. Namun tentu saja Cole dengan mudah membunuh anak buah tersebut. Panggilan dari Anggi akhirnya diterima oleh Komandan Spencer. Ia pun melaporkan bahwa kapal Artemis digunakan untuk operasi perdagangan manusia. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sedang bersama seorang pria bernama Cole Reed. Setelah mendapatkan laporan dari Anggi, Spencer pun langsung memerintahkan kapal perangnya untuk mengubah arah menuju Artemis. Di sisi lain, Marco mengumpulkan anak buahnya untuk mengubah rencana. Ia juga akan bercepat proses pengiriman 2 jam lebih awal, di mana barang yang mereka bawa akan segera dipindahkan melalui proses transfer antar kapal di tengah laut. Sementara itu, Marco menghubungi Danielis, di mana Danielis memerintahkan Marco untuk memastikan Cole tidak mengganggu prosesi transaksi. Namun tak mereka sadari, Cole ternyata mendengar sebagian percakapan tersebut melalui walkie-talkie yang sebelumnya ia selipkan di sudut ruangan. Dari situlah Cole mulai memahami bahwa Danielis ternyata berada di balik semua kekacauan yang terjadi. Business as usual. It's time to go. Di kapal perang, anak buah Spencer mulai membacakan latar belakang Kapten Marco. Marco ternyata memiliki pengalaman militer dan pernah bertugas di Afghanistan serta Irak.
Yang lebih mencurigakan, hampir separuh awak Artemis ternyata merupakan mantan tentara atau tentara bayaran yang berasal dari 6 negara berbeda. Setelah itu mereka pun melihat berita tentang Cole, di mana Cole masih tercatat sebagai buronan atas kasus pembunuhan di Bangkok. You have got to be kidding me. Still on the loose. Kembali ke kapal, di mana Anggi membantu Cole untuk masuk ke jalur ventilasi udara. Namun di tengah itu, keberadaan mereka akhirnya diketahui, di mana salah satu anak buah Marco menembaki Cole yang membuat Cole wawah dan berhenti di lantai 2. Sedangkan Anggi yang mencoba melarikan diri akhirnya berhasil tertangkap. Anggi lalu dibawa menuju ruang kemudi dan dijadikan sebagai sandera untuk memancing Cole keluar. You keep an eye on him. Yes, sir. Everybody else, let's go. Mengetahui waktu semakin sedikit, Spencer pun memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama dan langsung mengirim tim penyerbu. Sementara itu, Marco dan ketiga anak buahnya mulai menyisiri kapal dan berhasil menemukan keberadaan Cole yang sedang bersembunyi di balik ruangan. Namun ia tidak menembaki Cole dan lebih memilih menjebak Cole di balik sebuah pintu kedap kapal dan menguncinya. Setelah memastikan Cole tidak bisa keluar, Marco pun kembali melanjutkan proses pengiriman. Captain to bridge. Di kapal perang, anak buah Spencer kembali membacakan informasi mengenai data Cole. Cole ternyata pernah menjadi anggota Royal Marines Inggris dan menjalani 2 kali penugasan di Afghanistan. Setelah itu, ia mengikuti jejak ayah dan kakeknya dengan bergabung menjadi polisi. Namun kehidupan Cole berubah dalam sebuah operasi penangkapan. Ketika Cole berada dalam bahaya, ayahnya masuk untuk menyelamatkannya dan akhirnya tewas tertembak. Setelah mengetahui latar belakang tersebut, Spencer pun mulai memiliki dugaan sendiri, di mana jika Cole Red sengaja naik ke kapal tersebut, kemungkinan besar ia datang untuk membalas kematian Tibu. Sementara itu, Cole mencari jalan keluar melalui lubang ventilasi lagi. Ia lalu menggunakan jam tangan pemberian Tibu untuk membuka baut jeruji. Di tengah laut, sebuah kapal kecil bersenjata mulai mendekati Artemis. Ternyata mereka adalah para pembeli yang akan menerima muatan dari kapal tersebut. Para pembeli lalu berhasil naik ke Artemis dan langsung menyebar ke seluruh dek. Selagi proses serah terima sedang berlangsung, Cole akhirnya berhasil keluar dari ruangan tempat dirinya dikurung. Ia segera menuju ke ruang kargo dan menemukan sebuah rantai besar yang menggantung dari pintu di bagian atas. Cole pun menggunakan rantai tersebut untuk memanjat dan kembali menuju ke dek kapal. Sementara para sandera mulai dikumpulkan untuk dipilih mana yang mulus dan mana yang minus. Di atas kapal, Cole berhasil menjatuhkan seorang penjaga dan mengambil senjatanya. Setelah itu, ia lanjut membunuh penjaga lainnya. Mendengar keributan yang dibuat oleh Cole, para pembeli dan pihak Marco pun memutuskan untuk bekerja sama untuk melawan Cole. Dalam aksinya, Cole mulai membunuh satu persatu para pembeli. Sementara itu, Anggi diam-diam melepaskan ikatannya. Ia lalu membunuh si penjaga dan merebut senjatanya. Gak cuma itu, ia juga berhasil membunuh Komar yang baru saja datang ke ruangannya. Sementara itu, Cole terus bergerak menaiki tangga sambil menghadapi satu persatu orang yang dikirim oleh Marco. Namun di tengah baku tembak, sebuah peluru berhasil merusak senjata Cole. Meskipun begitu, Cole belum menyerah. Dengan sisa tenaganya, ia meraih sebuah kapak pemadam yang tergantung di dinding, lalu menggunakan kapak itu untuk membunuh pemimpin pembeli. Tak lama kemudian, Cole dan Marco akhirnya berhadapan langsung di dek luar kapal. Keduanya langsung terlibat pertarungan sengit untuk merebutkan kapak. Pertarungan itu lalu merembet ke jembatan kapal. Pertarungan itu pun semakin brutal hingga keduanya terjatuh dari jembatan dan menghantam dek di bagian bawah. Cole lalu mengambil sebuah pengait dan mulai menyerang Marco secara brutal. Setelah itu, Cole menggunakan panahan untuk membunuh Marco. Gak lama kemudian, tiba-tiba pasukan angkatan laut datang mengepung Cole. Untungnya di saat itu juga Anggi muncul dan menjelaskan bahwa Cole telah menyelamatkan semua orang di Artemis. Sedang pria botak di hadapan mereka sama sekali bukan bagian dari operasi perdagangan manusia.
Anggi juga mengatakan bahwa Cole Red telah tertembak dan jatuh ke laut. So that's how it went down. Keep an eye on her. Setelah semuanya beres, Cole kemudian mengucapkan salam perpisahan kepada Anggi karena ia akan kembali ke Bangkok untuk menyelesaikan satu tujuan lagi. Sementara itu, Komandan Spencer menerima laporan bahwa Cole Red telah tewas, meskipun jasadnya tidak pernah ditemukan. Spencer juga mengetahui bahwa ada seorang pria tak dikenal alias Cole meninggalkan lokasi menggunakan kapal milik para pembeli. Namun di situ, Spencer memilih untuk tidak mengejarnya. Sir. Cole kemudian kembali ke Bangkok, di mana ia diam-diam masuk ke dalam sebuah mobil bersama Cameron yang baru saja mengunjungi makam ayahnya. Di dalam mobil, Cameron akhirnya mengakui semuanya, bahwa sebelumnya dirinya menyewakan kapal-kapal KMG karena mengira kapal tersebut hanya digunakan untuk mengangkut barang. Namun lama-kelamaan ia mulai menyadari bahwa kapalnya digunakan untuk perdagangan manusia. Ketika mencoba untuk keluar dari bisnis itu, orang-orang tersebut malah mulai mengancam Cameron. Cameron pun terpaksa menjual KMG agar semuanya selesai. Tetapi hal itu justru membuat Tibu terbunuh. Kini tinggal satu orang yang harus Cole selesaikan, yaitu Danielis. Take him home. Di malam harinya, Cole mengendarai truk merah dan sengaja menabrak mobil SUV yang ditumpangi Danielis hingga terbalik di tengah jalan. Cole lalu menarik Daniel keluar dari mobil, di mana Danielis akhirnya mengakui semuanya. Baginya, kematian Tibo hanyalah bagian dari bisnis. Ia pun menawarkan apapun yang diinginkan Cole dengan syarat jangan membunuhnya. Namun Cole tidak peduli dan langsung menembak mati Danielis di tempat. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Mutiny. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.